Selamat pagi sahabat yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita awali aktivitas pada hari ini dengan bersama-sama bersaat teduh di dalam doa pagi. Shalom, salam jumpa Bapak Ibu, Saudara, para sahabat yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Senang sekali kita dapat dipersatukan dan dipertemukan kembali lewat persekutuan doa pagi hari ini. Bagaimana kabar semuanya? Apapun yang terjadi, apapun yang kita alami dalam hidup ini, kiranya kasih setia dan pemeliharaan Tuhan senantiasa tetap bisa kita hayati, karena kasih setia Tuhan itulah yang selalu menopang kita. Marilah mengawali ibadah pada pagi hari ini, kita heningkan diri kita untuk bersaat teduh sejenak. Mari kita berdoa. Dengan segala kerendahan hati, kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur atas kemurahan-Mu, di mana kami boleh merajut kasih bersama keluarga, rekan-rekan, dan para sahabat kami, di mana kami dapat berdoa, memuji nama-Mu, merenungkan kebenaran firman-Mu yang sebentar akan kami pergumulkan bersama. Terangilah setiap hati kami ya Tuhan, baik hamba-Mu yang akan menguraikan sabda-Mu, maupun rekan-rekan yang lain yang akan mendengarkannya, agar semua apa yang akan dipaparkan nanti boleh dimengerti, dipahami dengan jelas dan benar. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebelum melanjutkan ibadah kita, marilah bersama kita agungkan nama Tuhan lewat sebuah pujian dari Kidung Jemaat 426. Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap dan damai yang menetap, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah ramani dan cemerlang. Kuasa Kristus kan nyatalah ramani dan cemerlang. Bapak Ibu, para sahabat yang mengasihi dan dikasihi Tuhan. Renungan kita pada pagi hari ini, saya beri tema bersaksi. Nats yang mendasarinya diambil dari kitab Injil Lukas pasal 24 ayat 45 sampai 48 yang mengatakan demikian. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis begini, Yesus harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan juga dalam namanya berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa harus diberitakan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamulah saksi-saksi dari semuanya ini. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, yang berbahagia adalah setiap orang yang mau mendengar firman Tuhan,
menyimpan, memelihara, dan mempergumulkannya, serta bersedia melaksanakannya dalam hidupnya setiap hari. Haleluya! Ada seorang pemilik ladang yang mempekerjakan seorang pegawai baru untuk bekerja di ladangnya. Sebagai seorang pekerja baru, sang majikan terlebih dahulu mengajarkan, mempersiapkan, dan memberitahu apa yang menjadi tugas-tugas yang harus dilakukannya. Kemudian, sang pemilik ladang mengantarkan pegawai barunya ke ladangnya untuk mulai bekerja. Kemudian, ia bergegas pulang kembali ke rumahnya. Hari itu udara sangat panas dan matahari bersinar dengan terik. Sebagai pribadi yang sangat peduli dan penuh belas kasihan, sang pemilik ladang teringat akan pegawai barunya. Karena itu, ia pergi kembali ke ladangnya untuk mengantarkan makanan dan minuman dengan harapan akan memberi kesegaran dan tambahan energi kepada pegawai barunya, sehingga ia bertambah semangat dalam bekerja. Tetapi apa yang terjadi? Ketika sang pemilik ladang tiba di ladangnya, dilihatnya sang pegawai barunya itu sedang tidur nyenyak di atas rerumputan kering. Apa yang seharusnya mengembirakan hati sang pegawai telah memalukan dirinya dan majikannya juga. Sang pemilik ladang itu sangat sedih dan kecewa. Sahabat, hal yang sama dapat terjadi pula bila Yesus datang kembali ke dunia. Apabila ia datang dalam waktu yang tidak terduga, apakah Yesus mendapatkan kita sedang bekerja atau sedang tertidurkah kita? Sahabat, banyak orang bertanya-tanya apa yang dilakukan Yesus setelah ia bangkit sebelum ia naik ke surga. Dalam kurun 40 hari itu, apakah Yesus hanya berdiam diri saja? Hanya sekedar menunggu waktu, menanti saatnya di mana ia harus naik ke surga? Sahabat, Yesus tidak diam saja. Dalam kurun waktu 40 hari itu, Yesus tetap bekerja untuk mempersiapkan murid-muridnya tentang apa yang harus mereka kerjakan setelah ia naik ke surga. Sebagaimana kita ketahui, terutama pada saat awal kebangkitan Yesus, bukankah murid-murid Yesus masih diliputi tanda tanya besar? Apakah Yesus benar-benar bangkit? Apakah mungkin jenazahnya diambil orang? Perasaan mereka bercampur aduk. Ada rasa bimbang, ragu, bahkan tidak percaya. Tetapi apa yang terjadi kemudian? Yesus, sang guru yang sudah bangkit, berkenan menemui mereka, bahkan sampai beberapa kali. Yesus menemui mereka pada saat mereka berkumpul di ruang tertutup, sambil menyapa mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Beberapa nats yang menjadi dasar perenungan kita pada pagi hari ini merupakan bagian dari perikop yang memberi penegasan dan penekanan oleh Yesus kepada para muridnya, di mana Yesus hendak meluruskan pemahaman dan iman percaya mereka, sehingga murid-murid Yesus tersebut benar-benar yakin akan kebenaran yang harus mereka miliki dan yang harus mereka hidupi, yang membuat mereka sungguh-sungguh mengerti akan kitab suci, supaya dengan demikian mereka dapat melanjutkan misi Yesus ke depan untuk mewartakan kasih, berita pertobatan dan pengampunan dosa, berita Injil, berita sukacita, berita keselamatan untuk memperoleh hidup yang kekal. Sahabat, Allah selalu memberi peran kepada manusia untuk ikut ambil bagian dalam pekerjaannya. Ia mau bekerja bersama manusia, melalui manusia, dan memakai manusia sebagai mitra kerjanya. Injil Yohanes pasal 15 ayat 27 mengatakan demikian.
kamu juga harus bersaksi, karena kamu sejak semula bersama-sama dengan aku. Nats ini seharusnya selalu mengingatkan kita tentang tugas panggilan yang harus kita emban dan yang harus kita lakukan. Meskipun kita merasa lemah dan penuh dengan keterbatasan, kita tidak boleh menyerah. Kita harus berani. Bukankah hidup kita telah diubahkan oleh kebangkitan Yesus? Dan bukankah kita telah mendapat karunia roh kebenaran, yaitu Roh Kudus yang selalu menghibur, menopang, menolong, dan memandu kita? Beberapa hari lagi kita akan merayakan peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Sebelum naik ke surga, Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya dan tentunya juga kepada kita semua untuk melanjutkan misinya, untuk bersaksi sambil terus waspada dan berjaga-jaga agar kedatangannya kembali untuk yang kedua kalinya membuat kita sudah benar-benar siap dan tidak membuat kita terkejut. Kita harus siap segala waktu dan tidak boleh lalai. Sahabat, satu hal yang penting, taatilah dan patuhilah semua firman Allah dan segala perintahnya. Dengan patuh kepada Allah, iman kita akan semakin bertumbuh dan kita akan dimampukan melakukan hal-hal apa saja, bahkan yang sesulit apapun juga. Tuhan akan memimpin kita dengan kuasa kebenarannya, sehingga kita boleh berjalan dalam kehendak Allah. Ia juga memberi kuasa untuk kita, untuk melaksanakan misinya. Siapkah kita? Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sahabat Kristus yang setia, marilah bersama kita naikkan doa-doa syafaat. Maha besar ya Tuhan, kasih setiamu yang senantiasa mengawal dan memelihara hidup kami. Kami percaya bahwa Dikau selalu ada dan selalu mendampingi kami dalam seluruh aspek kehidupan kami. Berkatilah kami ya Tuhan untuk kesehatan kami, usaha pekerjaan kami, relasi kami antar sesama anggota keluarga, relasi antara sesama anggota jemaat, kebersamaan kami dalam membangun persekutuan, pelayanan, dan kesaksian, agar supaya semua yang kami lakukan boleh mendukung iman dan kehidupan rohani kami, menjalin hubungan yang akrab dengan Tuhan dan sesama. Kami juga rindu mendoakan kehidupan berbangsa dan bernegara, agar mereka semua yang duduk dalam pemerintahan boleh bekerja dengan tulus, jujur, adil, dan penuh cinta damai, sehingga boleh membawa kesejahteraan bagi rakyat dan masyarakat. Tuhan, tolonglah mereka juga yang sedang menderita karena kemiskinan, menderita karena menjadi korban bencana alam, musibah, dan berbagai macam hal yang lain. Mereka yang sedang tertindas, agar segala permasalahan hidup yang mereka alami dapat segera teratasi. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh rangkaian seruan doa kami pada pagi hari ini dalam nama Yesus Kristus, Gembala Agung yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Terpujilah nama Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Sahabat, doa pagi kita telah usai. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.